Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-169. Hari ini kita memiliki kajian yang sangat menarik dari sebuah video yang dikirimkan oleh seorang kawan saya kepada saya. Isi video itu sungguh sangat menarik karena ada digambarkan dalam video itu seorang dokter, seorang pemikir keislaman, di mana dia sendiri adalah seorang muslim, tetapi kemudian mengambil sebuah ayat dari dalam Al-Quran terkait dengan konsep Trinitas di dalam agama Nasrani. Yang menarik adalah dia mengatakan bahwa konsep Trinitas di dalam agama Nasrani yang disebutkan di dalam ayat yang dia potongkan atau cuplikan itu sesungguhnya adalah bagian dari konsep Tauhid. Bahkan dia menyebut ada beberapa nama pemikir Islam klasik, di antaranya adalah Ibnu Al-Qayyim dan Al-Ghazali yang menurut dia membenarkan bahwa konsep Trinitas itu adalah bagian dari konsep ketauhidan di dalam Islam. Nah, tentu saja saya ingin mengkritisi hal ini, tetapi terlebih dahulu mari kita simak videonya berikut ini. Laqad kafaral ladina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan wa intahal amr. Sudah jelas Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu satu di antara tiga. Padahal kalau kita pelajari dari pandangan para ulama klasik, yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan agama Nasrani secara keseluruhan. Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada dua kelompok sekte Kristen di zaman itu. Satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah. Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu tiga dalam zatnya. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan ya bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat, makanya disebut Trinitas. Sahabat sekalian, dia melakukan pengkritisan terhadap tafsir dari surat Al-Maidah ayat 73. Cuman sayangnya dia mengambilnya hanya berupa potongan. Saya bacakan lagi ayat yang dimaksud itu, yaitu surat Al-Maidah ayat 73 tersebut. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Menurut dia, kebanyakan dari umat Islam mengambil faham atau kesimpulan dari ayat ini secara letterleh, bahwa siapa saja mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga, maksudnya Trinitas, maka dia disebut sebagai kafir. Tetapi menurut sang pemikir ini, bahwa itu ada konteksnya. Menurut dia, konteksnya itu tidak berlaku pada seluruh umat Nasrani, melainkan pada sekte tertentu di zaman Rasulullah itu, atau di zaman turunnya Al-Quran itu. Dia menyebut dua sekte dari pengikut agama Nasrani, yaitu Yakubiyah dan Mulkaniyah. Dua sekte inilah yang menurut dia melakukan atau menyembah Tuhan yang tiga, bukan Trinitas, tapi kata dia adalah triteisme. Tuhan yang sosoknya tiga. Tetapi kalau menurut sang pemikir ini, Trinitas itu bukan Tuhan yang bersosok tiga, melainkan Triunity itu artinya tiga sifat dalam kesatuan.
Tentu saja ini adalah ungkapan yang menarik dari dia. Saya ingin mengkritisi apa yang dia kemukakan ini disesuaikan dengan konteks ayat yang dijadikan rujukan oleh dia untuk melakukan kajian terkait dengan Trinitas yang disebut sebagai bertauhid itu. Tapi terlebih dahulu saya ingin mengatakan kepada sahabat sekalian bahwa kajian kita kali ini bukan sedang mengkritisi keimanan agama lain yang terkait dengan Trinitas itu. Kita tidak ikut campur ke dalam agama lain. Yang sedang kita kritisi adalah ada seorang saudara kita di dalam Islam yang berpendapat berdasar ayat Al-Quran bahwa Trinitas itu adalah konsep ketauhidan. Bahkan dikuatkan menurut dia oleh pemikiran dari Al-Ghazali dan menyebut juga Ibnul Qayyim. Nah, poin pentingnya lantas kita harus mendefinisikan dengan jelas apa yang disebut sebagai Trinitas itu. Apakah Trinitas itu bermakna tiga kesatuan dalam arti sifat pada Tuhan yang satu, pada Tuhan yang sama, ya Tuhan yang satu, ataukah sesungguhnya yang dimaksud Trinitas itu adalah tiga Tuhan, sosok yang berbeda yang dianggap sebagai satu kesatuan. Karena kalau ini tidak diperjelas maka akan menjadi ambigu, menjadi tidak jelas apa yang sedang kita diskusikan ini. Nah, yang kedua, nanti akan kita lihat konteksnya di dalam Al-Quran terkait dengan surat Al-Ma'idah 73 yang dia baca. Yang dimaksudkan itu sesungguhnya mengkritisi Tuhan yang satu ataukah Tuhan yang tiga. Trinitas yang dalam arti Tuhan yang esa tapi memiliki tiga sifat, ataukah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh ayat itu memang adalah tiga Tuhan yang disebut sebagai Trinitas itu. Nah, sahabat sekalian, terkait dengan definisi Trinitas itu memang ada dua definisi yang berada atau beredar di sekitar kita. Ada yang menyebutnya itu sebagai tiga sifat dalam satu kesatuan, tetapi juga ada yang mengatakan dengan eksplisit bahwa itu adalah tiga sosok di dalam kesatuan. Nah, kita sesungguhnya bisa melihat pada prakteknya yang ada di sekitar kita, termasuk yang diungkapkan oleh sang pemikir keislaman ini sendiri, bahwa Al-Ghazali menurut dia itu tidak sepakat terkait dengan definisi Trinitas yang melibatkan keberadaan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, dia sesungguhnya ingin mengatakan bahwa Al-Ghazali mendefinisikan Trinitas, kalau memang beliau itu menyebutkan Trinitas sebagai ketauhidan, itu bukan pada sosok, melainkan pada sifat semacam Asmaul Husna. Tapi kalau Asmaul Husna sangat jelas di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu cuma satu, tetapi memiliki sifat-sifat, sifat mulai dari yang maha hidup, yang menghidupkan, yang berkuasa, yang berkehendak, dan seterusnya. Asmaul Husna itu tidak menggambarkan sosok, melainkan menggambarkan sifat Tuhan yang satu. Itu sangat jelas. Tetapi terkait dengan Trinitas ini terjadi ambiguitas yang terus memunculkan kontroversi dan perdebatan. Nah, yang kemudian poin penting yang ingin saya sampaikan supaya kita ada rujukan pijakannya, maka saya kembali kepada ayat yang dikutipnya, yaitu dari surat Al-Ma'idah ayat 73. Bahwa kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu bagian dari tiga. Nah, di sini terlihat sekali yang dimaksudkan oleh Al-Quran sesungguhnya adalah ada tiga sosok itu. Ada Tuhan Allah atau Tuhan Allah disebut di keimanan yang lain, kemudian ada Roh Kudus, dan kemudian ada Isa atau Al-Masih itu. Sehingga sangat jelas dari apa yang kita lihat praktek di sekitar kita bukan dalam konsep, melainkan dalam praktek peribadatan, yang disebut Trinitas itu sesungguhnya adalah tiga sosok yang berbeda, tetapi itu disebut sebagai satu kesatuan. Nah, terkait dengan hal itu, konteks ayat Al-Ma'idah yang dikutip sesungguhnya sangat jelas. Mari kita baca
beberapa ayat yang ada di sekitar surat Al-Maidah ayat 73. Dimulai dari ayat 72 sampai dengan ayat 77. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila ibudullaha rabbi wa rabbukum. Innahu may yusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahum nar. Wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ayat ini dengan sangat lugas mengatakan bahwa kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Isa ibnu Maryam dan sebaliknya Isa adalah Allah itu. Ini untuk menepis bahwa dua sosok ini sesungguhnya berbeda dan tidak bisa dipersatukan. Allah adalah Tuhan, Sang Pencipta, sedangkan Isa adalah makhluk ciptaan Allah sehingga disebut sebagai Isa ibnu Maryam. Isa itu anaknya Maryam, bukan anaknya Tuhan, apalagi Tuhan itu sendiri. Jadi ayat ini sangat jelas mengatakan terkait dengan itu. Hubungannya adalah dengan Trinitas yang mengatakan bahwa tiga itu adalah satu kesatuan. Atau disebut juga Allah adalah salah satu dari satu kesatuan itu. Bukan begitu kata ayat ini, Allah bukanlah Isa, Isa bukanlah Allah. Dan yang menarik ayat ini juga menegaskan bahwa Isa sendiri mengatakan kepada kaumnya, kepada Bani Israel bahwa Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi sama sekali berbeda antara eksistensi Isa ibnu Maryam dengan Allah itu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassana alladzina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ayat ini memberikan penjelasan lanjutan dari ayat 72. Yang di sana mengatakan bahwa Allah bukan Isa. Nah, di ayat ini dikatakan Allah juga bukan bagian dari tiga kesatuan yang disebut sebagai Trinitas itu. Dikatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga kesatuan atau Trinitas itu. Nah, potongan ayat ini yang dikutip oleh pembicara di dalam video tersebut bahwa ungkapan yang mengkafirkan seseorang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah bagian dari Trinitas, itu sesungguhnya tidak bersifat final, melainkan bersifat parsial dikarenakan itu tidak menyebut kepada keseluruhan dari umat Nasrani, melainkan kepada sekte-sekte tertentu saja yang berkonsep pada Trinitas. Tetapi nanti akan kita lihat di sini justru ambigunya menggunakan definisi Trinitas sebagai tiga sifat, tetapi mengutip ayat ini. Padahal ayat ini tidak menyebutkan Trinitas sebagai tiga kesatuan dari sifat, melainkan adalah tiga sosok, yaitu Allah, Isa ibnu Maryam, dan di ayat yang lain digambarkan sebagai Ruhul Kudus itu. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Nah, ayat ini menghimbau kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa, Isa adalah Allah, atau Allah bagian dari satu kesatuan Trinitas. Bertobatlah, kata Allah. Bukan begitu seharusnya kefahamannya, melainkan Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Tidak bisa diserupakan, dipersekutukan dengan yang lainnya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lantas di ayat berikutnya Allah kemudian menjelaskan bahwa Isa ibnu Maryam sesungguhnya adalah Rasul belaka, bukan bagian dari eksistensi ketuhanan. Mal Masihu ibnu Maryam illa Rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati summanzur anna yu'fakun. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Keduanya memakan makanan seperti manusia lainnya. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari ayat-ayat kami itu. Makanya di ayat ini kemudian Allah memberikan gambaran kemanusiaan dari Isa ibnu Maryam dan ibunya itu. Bahwa mereka adalah manusia biasa yang makan makanan seperti manusia yang lainnya pada umumnya. Jadi tidak pantas untuk dipertuhan. Kalau kita lanjutkan lagi dalam penjelasan berikutnya, Allah semakin menegaskan bahwa Isa itu bukanlah bagian dari ketuhanan. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Eksistensi dari Isa ibnu Maryam yang hanya sebagai manusia biasa memiliki keterbatasannya sebagai makhluk. Kenapa kita menyembah atau siapapun menyembah kepada sesuatu yang memiliki segala keterbatasan? Yang kata ayat ini tidak bisa memberikan mudarat, kerugian, atau manfaat. Tidak bisa memberi mudarat maupun manfaat. Kenapa kita menyembah yang demikian itu? Jadi Al-Quran mencoba menarik logika kita di dalam bertuhan. Bertuhanlah hanya kepada Allah, Sang Pencipta, Sang Penguasa segalanya, yang maha berkehendak, maha berilmu, dan seterusnya. Itulah Tuhan satu-satunya yang digambarkan oleh ketauhidan, bukan Trinitas yang digambarkan oleh Sang Pembicara di dalam video tersebut. Nah, di akhir dari rentetan ayat itu dari surat Al-Maidah ayat 72 sampai 77, kemudian Allah menghimbau kepada para ahli kitab itu, jangan berlebih-lebihan di dalam bertuhan dengan sesuatu yang sesungguhnya bukan demikian adanya, diada-adakan, bahkan digambarkan itu adalah dilakukan perubahan-perubahan dari orang-orang tertentu di zaman itu yang mengubah konsep ketuhanan dari Tuhan yang Esa, dari Tuhan yang ditauhidkan menjadi Tuhan yang kemudian ada dalam tiga kesatuan itu. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah, hei ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar di dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.
Jadi dalam sudut pandang Islam, dalam sudut pandang Al-Quran, bahwa Trinitas itu bukanlah ketauhidan. Yang dimaksudkan oleh ayat dalam surat Al-Ma'idah ayat 73 yang dicuplik oleh pembicara dalam video itu, konteksnya itu adalah Trinitas, di mana Trinitas itu didefinisikan sebagai terdiri dari 3 sosok, bukan 3 sifat, yaitu Allah, Roh Kudus, dan Isa ibnu Maryam atau Al-Masih. Maka dalam konteks ini dengan sangat jelas Al-Quran mengkritisi dan menolak hal itu, bahwa bertuhan itu memang ya bukan kepada yang 3, melainkan hanya bertuhan kepada yang 1. Nah, terkait dengan secara keseluruhan yang tadi kita bahas itu, Allah kemudian berfirman, menegaskan di ayat yang lain di dalam satu ayat, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Innamal masihu Isa bin Maryama Rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu salasah intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya belaka. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita untuk menanggapi dan mengkritisi video yang tadi sudah kita tonton di bagian depan itu, yang mengatakan bahwa Trinitas adalah bagian dari ketauhidan. Saya tidak sepakat karena ayat atau potongan ayat yang dikutip itu sesungguhnya konteksnya adalah mengatakan Trinitas sebagai satu kesatuan dari 3 Tuhan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dan senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, Tuhan jagat raya dan segala yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.